Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami seorang ibu di surga, Bunda Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami. Kami juga mengucap syukur atas ibu kami yang melahirkan kami, yang memelihara dan membentuk kami dalam rahim ibu kami selama 9 bulan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami menghargai ibu kami dan ibu Maria dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 10 November 2020 hari Sabtu, Yesus dikatakan ada orang yang berseru ketika Yesus sedang mengajar, berbahagialah ibu yang mengandung, memelihara, dan melahirkan serta membuat berbahagialah ibu itu yang mengandung Yesus. Lalu Yesus menjawabnya seruan itu dengan mengatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah yang pendek ini tentang bagaimana kita menghormati, mencintai ibu kita. Dan lagi ibu Yesus. Tetapi Yesus memberi makna yang lebih dalam daripada itu. Tapi dalam permenungan saya mencoba setiap kali melihat gambar Yesus gambar Maria bersama Yesus, saya kagum sungguh-sungguh bagaimana Maria seperti ibu pada umumnya mengalami apa yang dialami oleh ibu pada umumnya. Bagaimana kita tahu seorang ibu pasti tahu bagaimana anak-anaknya dikandung 9 bulan, diberi makan, dipelihara, disayang selama 9 bulan. Waktu yang tidak pendek. Ya. Dia memberikan segala-galanya untuk bayinya supaya dipelihara, dijaga, dirawat, diberi makan yang terbaik. Bagaimana kita tahu Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita lihat film tentang bagaimana bayi yang ada dalam rahim seorang ibu, yang tidak ada apa-apanya lalu muncul mata, muncul telinga, muncul hidung, ya, muncul rambut, ya, muncul mulut. Ya. Begitu dikemas, ya, begitu dirajut dalam bahasa kitab Nabi Yeremia, rajut, muncul jantung dan seluruh anggota tubuh yang dengan penuh tangan, jari, kaki, dan seterusnya. Coba kita lihat, perhatikan bagaimana semua itu kita lihat diri kita sendiri kalau kita berkaca. Semua ini berasal dari sperma dan indung telur yang menyatu. Yang bagian kecil tetapi di dalamnya ada potensi ya, menjadi manusia. Karena itulah Gereja Katolik percaya ketika terjadi persatuan antara sperma dan indung telur, itu sudah ada benih-benih kemanusiaan dalam dirinya. Maka gereja yakin tidak boleh ada aborsi, bayi yang di dalam kandungan yang dikorbankan, yang diaborsi, ya, yang dibuang, disingkirkan, karena itu sudah ada benih kemanusiaan dan itu kekal, keabadian. Ya. Bayi yang fetus itu pun sudah merupakan benih-benih kemanusiaan dan itu roh sudah ada dalam dirinya. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya memandang patung Bunda Maria menggendong Yesus atau lukisan yang ada di depan Anda ini, saya terharu merasakan betapa Yesus berada dalam rahim Bunda Maria. Ya. Betapa Bunda Maria merasakan memberikan daging tubuh rohnya, ya, memberikan
segala-galanya kepada Yesus, kepada putranya. Kita melihat bagaimana Bunda Maria merangkul Yesus, menggendong Yesus dengan penuh kasih sayang. Bunda penolong abadi yang menolong Yesus, yang memandang kita dari kejauhan, tapi juga memandang kita semua. Ini yang harus mungkin menjadi permenungan kita yang pertama. Bagaimana Bunda Maria memberikan tubuh, raga, jiwa kepada anaknya Yesus. Ya. Dan kita sendiri dikandung oleh ibu kita. Kita lihat ini, kita memasuki inkarnasi ini secara konkret, secara alamiah. Dan yang kedua, lebih daripada itu, Yesus memberikan tafsiran yang lebih dalam lagi. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan. Betapa penting kata mendengarkan. Kualitas hidup rohani seseorang tergantung dari kemampuannya untuk mendengarkan. Dan ternyata mendengarkan itu bukanlah yang gampang. Karena kita disibukkan dengan pikiran kita sendiri. Kita disibukkan dengan renungan pemikiran, dengan segala asosiasi pikiran kita, fantasi kita. Ya. Tetapi mendengarkan suara yang asli, yang jujur, yang tulus dari kemanusiaan kita, yang keberdosaan, kerapuhan, keterbatasan, dosa-dosa kita. Mendengarkan dengan jujur suara Tuhan, suara Roh Kudus, suara Allah, suara hati. Ya. Kejujuran keluar itu bukanlah yang pertama, tapi kejujuran dalam diri kita sendiri. Dengan suara hati kita lakukan yang baik, hindari yang jahat. Apakah kita mendengarkan itu? Berapa kali kita menolaknya? Berkali-kali kita menolaknya. Saudara, itulah ya, mendengarkan. Dan Yesus berulang-ulang dalam Injil Markus seringkali durang, kalian mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Telinga lahiriah ini bukanlah yang paling penting, tetapi telinga batinnya. Ya, Tuhan bicara. Tuhan berbicara, mendengar. Maka mari saudaraku yang terkasih, mendengarkan itu juga menunjukkan suatu sikap. Sikap apa? Belajar hening, belajar diam. Tanpa keheningan, kita tidak bisa mendengarkan. Kita sibuk dengan berbagai macam hal dan kita rame, gelisah, cemas. Karena di luar diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang antah berantah sering kemana, melantur kemana-mana. Ya. Dan itulah yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan hidup kita. Tetapi Yesus mengajar kita untuk mendengarkan. Mendengarkan suara Tuhan. Jadi mendengarkan kunci adalah dengan keheningan. Kualitas hidup kita tergantung dari bagaimana kita mendengarkan dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari suara Tuhan, suara Allah, suara hati, suara kekurangan, keterbatasan, dan itu adalah kuncinya. Jujur, tulus, apa adanya, tidak manipulatif, tidak berbohong, ya, tidak menipu, dan itulah yang seringkali terjadi. Kenapa orang menipu, berbohong? Itu adalah suara-suara yang menggoda kita untuk tidak mendengarkan, untuk mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, unsur mendengarkan dan unsur sabda Allah. Sabda Allah itu bagaimana? Apa bagaimana mendengarkan sabda? Sabda Allah, Allah bersabda. Allah bersabda lewat apa? Lewat suara hati. Ya, lewat hati nurani, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Suara itu juga, suara Allah juga menunjukkan kepada kita hal-hal positif, talenta, bakat, kemampuan ya, yang kita miliki. Ya. Tapi juga adalah kita melihat suara itu juga menunjukkan sebagai terang, menunjukkan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita. Seringkali tidak bisa menerima kita apa adanya. Ya. Nah itu juga. Dan suara Roh Kudus. Iman, harapan, dan kasih. Mengampuni, memaafkan. Menerima orang lain apa adanya. Mencintai. Itulah suara Tuhan. Tentu saja suara Tuhan adalah suara Roh Kudus yang secara pribadi, sebagai pribadi ketiga dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus seringkali berbicara dengan jujur, dengan tulus apa adanya. Ya. Dengan jelas suara itu berbicara kepada kita.
Ya. Nah, untuk yang ketiga ini saya menganjurkan kepada Anda, sekali-sekali Anda mempunyai foto atau lukisan atau gambar tentang Yesus dan Bunda Maria, Anda pandang, Anda lihat. Suara itu bicara apa kepadaku? Ya. Ketika kita mendengarkan suara itu dengan jelas, dan itu sungguh-sungguh suara Tuhan, itulah yang harus kita dengarkan dan kita jalankan. Jadi saudaraku yang terkasih, ada tahapan-tahapan dalam mendengarkan itu. Mendengarkan suara Tuhan, ada tahapan. Kita belajar diam. Ketika kita tidak bisa diam, kita tidak bisa hening. Saya tidak terlalu yakin bahwa kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Jangan-jangan yang kita dengarkan itu adalah suara egoisme kita masing-masing, yang kita anggap sebagai sesuatu yang nampaknya benar. Ya, tapi justru seringkali menimbulkan malapetaka dalam diri kita. Karena seringkali juga dalam keheningan seperti itu, ya, suara iblis juga bisa masuk. Kita bisa melihat bagaimana Yesus di padang gurun. Ya, sekali lagi, peristiwa Yesus di padang gurun itu adalah sharing Yesus sendiri, bagaimana dia bergulat dengan suara-suara yang ada dalam hatinya. Ubahlah batu itu menjadi makanan. Terjunlah dari hubungan bait Allah, karena para malaikat akan menatang engkau. Kemudian Yesus disuruh memandang Yerusalem yang begitu indah, begitu cemas. Ini semua akan kuberikan kepadamu. Jadi suatu ilusi, suatu gambaran, suatu bayangan yang akan seolah-olah keagungan, kemuliaan, kehebatan, itulah yang seringkali dikejar, diusahakan oleh manusia. Dan iblis menawarkan itu sekali lagi. Menawarkan kekuasaan, menawarkan kekayaan, menawarkan kehebatan, menawarkan kemuliaan. Saudara, seperti itu. Dan itulah tawaran iblis yang seringkali manusia tergoda dan ingin mendapatkan. Maka dia bersekutu dengan kuasa kegelapan. Bersekutu dengan kejahatan. Bersekutu dengan roh jahat. Bersekutu dengan iblis. Supaya mendapatkan kekuasaan. Supaya mendapatkan uang. Mendapatkan kekayaan. Mendapatkan mobil. Mendapatkan jabatan. Saudara, itulah suara Tuhan ataukah suara iblis? Anda sendiri yang menjawab. Maka saya hanya berharap kepada Anda, mari saudaraku, luangkan waktu Anda 15 menit setiap hari untuk duduk diam, jujur pada diri sendiri. Dengarkan suara Tuhan, dan Bunda Maria minta itu kepada kita dalam penampakannya kepada ketiga anak itu, supaya duduk diam hening mendaraskan doa rosario setiap hari dan mendengarkan suara Tuhan yang membimbing, menuntun, sehingga kita tahu jalan kemana yang benar. Semoga kata-kata Bunda Maria ini, kata-kata ini, berbahagialah dia yang mengandung anak Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan adalah makananku, kata Yesus. Semoga kita berani dapat mendengarkan suara Tuhan untuk kekayaan kita semua, untuk keselamatan kita. Kekayaan dalam arti bukan dalam materi, tapi adalah rahmat kebersatuan kita dengan Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan kita semua. Semoga Anda berani memandang gambar Yesus atau gambar Bunda Maria, dan izinkan dia berbicara dari hati yang terdalam, berdialog dengan dia. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada Anda semua, supaya kita mendengarkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.